Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya bisa memenangkan banyak kata kunci dengan menggunakan teknik SEO. Dan ini bagi saya adalah strategi saya bisa menambah viewer dengan menggunakan teknik SEO. Maka teman-teman tonton terus video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman sekalian ya, banyak sekali jurus-jurus di luar sana yang digunakan oleh para YouTuber ya. Maka saya juga di sini memiliki jurus juga teman-teman sekalian. Salah satunya yaitu dengan teknik SEO. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Caranya adalah nanti teman-teman akan melihat seperti ini ya. Ketika saya menembak belajar SEO, nah teman-teman akan melihat di situ ada Instagram Marketplace, misal Marketplace. Nah, ketemu video saya seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian saya mencari lagi kata kunci yang lain, belajar SEO WordPress ya. Nah, video saya muncul lagi nomor 1. Ini ad ya, iklan ya teman-teman sekalian ya. Artinya video saya posisi nomor 1. Teman-teman bisa cek lagi nanti di situ belajar SEO blogger. Nanti teman-teman bisa cek video saya nomor 1 juga. Ini ad iklan ya. Artinya saya posisi di 1. Ya, teman-teman bisa cek lagi ya, belajar SEO Shopee misalnya. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, nanti ketemu video saya nomor 1 lagi. Nah, kenapa bisa video Mas Didik muncul terus ya di halaman pertama YouTube? Nah, kenapa ini bisa terjadi teman-teman sekalian? Inilah cara saya untuk bisa menambah views dengan menggunakan teknik SEO. Baik, teman-teman sekalian, kita akan bedah teman-teman sekalian cara saya seperti apa, kenapa bisa muncul seperti itu. Baik, teman-teman, silakan dicatat ya. Jadi ada beberapa yang konsep yang wajib teman-teman pahami ya, SEO YouTube ya. SEO ya. SEO itu apa sih Mas Didik sebenarnya ya? SEO itu pada dasarnya adalah search engine optimization ya, teman-teman sekalian ya. Artinya adalah bagaimana mengoptimasi mesin pencari ya. Pada dasarnya kita akan nembak salah satunya dengan teknik SEO ke YouTube ya, teman-teman sekalian ya. Oke, konsepnya ada 4 teman-teman sekalian ya. Konsepnya ada 4 sebenarnya. Apa itu? Yang pertama adalah judul ya. Yang kedua adalah teman-teman bisa masukkan deskripsi ya. Yang ketiga adalah tag ya. Ini hashtag dulu ya teman-teman sekalian ya. Hashtag, kemudian keempat adalah tag ya teman-teman sekalian ya. Walaupun nanti thumbnail itu bukan bagian dari SEO sebenarnya teman-teman sekalian. Thumbnail itu adalah bagian copywriting agar mereka mau melihat dan mengklik video kita teman-teman sekalian. Oke. Nah, oke, ini konsepnya 4 ini teman-teman sekalian. Jadi keempat ini nanti teman-teman pastikan masukkan kata kunci yang teman-teman targetkan. Kita akan lihat, kita akan bedah teman-teman sekalian ya. Lihat di sini. Baik. Nah, jadi sebelum teman-teman bertarung ya, teman-teman harus lihat dulu seperti ini ya. Ini konsep mindsetnya adalah yang wajib teman-teman pahami adalah jangan pernah buat video yang tidak dicari orang ya, jangan pernah buat video yang tidak dicari orang. Teman-teman buatlah video yang cari orang gitu loh. Oke, kita akan bedah teman-teman sekalian. Saya akan lihatkan teman-teman sekalian di YouTube seperti ini. Nanti teman-teman silakan dihapus dulu historinya ya. Saya akan coba hapus dulu historinya. Hapus dulu historinya. Nanti teman-teman silakan masukkan di sini ya. Baik, perhatikan. Misalnya saya akan nembak belajar SEO teman-teman sekalian, maka teman-teman bisa lihat di situ ya. Jadi mindsetnya adalah ini kan keluar 14 ini ya, ya. Jadi teman-teman fokuslah ya, istilahnya yang paling rendah dulu. Ini adalah kata kunci yang paling banyak dicari saat ini tentang belajar SEO teman-teman sekalian. Artinya mindsetnya adalah semakin ke bawah memungkinkan semakin lebih ringan dibandingkan semakin ke atas. Jadi kalau teman-teman sekalian misalnya pengen nembak, jangan yang paling atas dulu, fokus yang paling bawah dulu nih. Misalnya YouTube 2022, kita cek ya, YouTube 2022 spasi. Nah, di situ ada muncul 3 teman-teman sekalian, yaitu cara belajar SEO untuk pemula 2022, belajar SEO untuk pemula 2022. Nah, nanti teman-teman bisa pilih yang ini ya, ambil ketiga-tiganya ini, pilih yang paling bawah dulu, tembak kata kunci itu. Lah kenapa Mas Didik? Karena begini. Ya, jadi kita tahu diri dulu teman-teman sekalian ya. Kalau kita sudah bisa menang kata kunci yang ringan, barulah kita coba kata kunci yang agak sedang. Barulah kita coba kata kunci yang agak berat. Baru berat gitu kan. Nah, oke.
Baik, saya akan tunjukkan ya beberapa studi kasus saya. Misalnya saya pengen nembak belajar SEO Instagram teman-teman sekalian. Nah, teman-teman pastikan sampai mentok seperti ini. Ketika sudah spasi mentok nih. Nah, fokuslah nembak kata kunci ini. Oke. Nah, kita akan klik teman-teman sekalian, kita klik di sini. Ya, nanti kelihatan di situ video saya muncul nomor 1 ya teman-teman sekalian ya. Nah, oke, cara itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini siapa kompetitor kita. Caranya adalah teman-teman blok seperti ini, kemudian Ctrl F, ya. Yang warna kuning ini adalah kompetitor teman-teman sekalian, ya. Yang warna kuning ini adalah kompetitor teman-teman sekalian. Artinya pemainnya belum banyak nih. Oke, sehingga nanti teman-teman bisa menembak kata kunci ini. Nah, kemudian caranya gimana Mas Didi? Masukkannya di mana? Nah, jadi ada 4 ya kriteria. Yang pertama judul. Nah, teman-teman masukkan di judul. Kita baca dulu nih, judul maksudnya apa nih? Nah, kata YouTube sendiri mengatakan judul yang menarik dapat membantu Anda memikat penonton ketika membuat judul video. Sebaiknya sertakan kata kunci yang kemungkinan besar akan digunakan penonton untuk mencari video seperti video Anda. Oke, karena tadi ya kata kunci saya adalah belajar SEO Instagram, maka saya masukkan kata kunci tersebut di judul. Perhatikan teman-teman sekalian. Nah, ini kata kuncinya dulu nih. Ya, karena pihak YouTube bilang ya, tapi kalau bisa judul yang menarik gitu kan, judul yang menarik, tapi ya sertakan kata kunci karena nanti akan dicari oleh penonton, kata pihak YouTube seperti itu. Makanya sertakan kata kunci teman-teman sekalian. Sehingga judul kita pastikan kata kunci yang kita targetkan, belajar SEO Instagram. Saya masukkan di sini belajar SEO Instagram. Untuk kedepannya teman-teman bisa masukkan lagi di sini ya. Apa itu misalnya teman-teman bisa masukkan di sini yaitu clickbaitnya. Misalnya saya bilang auto page one di Instagram. Ya, jadi inti judul adalah pastikan mengandung kata kunci yang ditargetkan. Oke, kemudian yang kedua teman-teman sekalian, yang kedua adalah deskripsi saya bilang ya. Jadi judul di sini ya teman-teman pastikan ya judul di sini yaitu maksimal 100 karakter ya. Ini kata kunci target ya, kata kunci masukkan di sini. Oke, ya, tapi tidak boleh melebihi 100 karakter ya teman-teman sekalian. Oke, yang kedua adalah teman-teman bisa lihat di sini untuk deskripsi. Kata YouTube ya, YouTube mengatakan menulis deskripsi dengan kata kunci dapat memudahkan penonton. Nah, lagi-lagi kata kunci yang di dalam deskripsi karena pihak YouTube membaca deskripsi sebagai kata kunci teman-teman sekalian. Ya. Anda dapat menyediakan ringkasan dengan tentang video dan menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Kata kunci letakkan di awal deskripsi. Nah, ini di awal deskripsi teman-teman sekalian. Nah, saya masukkan kata kunci yang saya targetkan. Ya, belajar SEO Instagram, auto page one di Instagram. Kemudian saya tulis saja di sini ringkasan-ringkasan dari video tersebut. Oke. Nah, kemudian hashtagnya saya masukkan di sini teman-teman sekalian. Hashtag belajar SEO Instagram, huruf kecil semua, disambung semua. Nah, walaupun nanti kemungkinan hashtag ini ya ada beberapa nanti yang bisa teman-teman lihat ya, nanti saya akan tunjukkan ya. Nah, ini bisa 1 boleh, 3 juga boleh ya teman-teman sekalian ya, hashtag ini ya teman-teman sekalian ya. Ini 1 aja misalnya. Oke. Nah, kemudian ya teman-teman boleh masukkan di sini Instagramnya, Facebooknya, Twitternya ya, kemudian channel YouTube-nya yang lain boleh ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi pastikan deskripsi mengandung kata kunci yang ditargetkan dan maksimalnya 5.000 karakter teman-teman sekalian ya. Oke, saya akan tulis di sini ya. Jadi mana dia maksimal ya 5.000 karakter ya, 5.000 karakter. Ini juga harus kata kunci ya teman-teman sekalian ya. Kata kunci yang ditargetkan. Hashtag ya kata kunci yang ditargetkan juga ya, target, dan kalau bisa huruf kecil semua dan ya dan disambung semua ya, dan disambung semua. Oke, kemudian tag teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman bisa lihat scroll lagi ke bawah. Nah, nanti di sini ya ada tag ya teman-teman sekalian ya. Nanti ada tag di sini. Nah, perhatikan tag di sini. Ya. Apa sih kata YouTube gitu kan? YouTube bilang nih, tag dapat berguna jika penonton sering salah mengeja konten video Anda. Jadi kira-kira orang salah mengetiknya apa, teman-teman letakkan di situ. Jika tidak, tag berperan kecil dalam membantu menemukan video Anda. Walaupun dia berperan kecil, tetap teman-teman masukkan aja kata kunci yang ditargetkan. Belajar SEO Instagram, misalnya saya pengen nambah lagi di sini, belajar SEO Instagram 2022 atau SEO Instagram. Nah, boleh juga seperti itu teman-teman sekalian ya. SEO Instagram. Nah,
ya. Jadi ini adalah bagian dari tag ya teman-teman sekalian ya. Teman-teman bisa masukkan tag di sini, dan tag di sini 500 karakter teman-teman sekalian ya. Jadi saya tulis di sini ya, tag itu maksimal 500 karakter ya. Kemudian ya masukkan kata kunci juga, kata kunci dan turunannya. Turunan kata kunci tersebut ya. Salah eja ya, kata kunci yang salah eja teman-teman bisa masukkan tag di sini ya. Nah, jadi intinya adalah kalau teman-teman bisa memenangkan kata kunci ini ya, teman-teman simpan aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini contoh ya. Jadi ketika saya nembak belajar SEO Instagram teman-teman sekalian ya, saya search gitu kan. Nah, video saya nomor 1 gitu kan. Nah, ini ad ya, artinya video saya nomor 1 teman-teman sekalian. Kalau ini kan iklan ya. Nah, nanti YouTube bacanya di mana? Kita blok aja teman-teman sekalian, kemudian kita Ctrl F. Nah, yang warna kuning ini YouTube membaca di sini. Ini judul dibaca oleh YouTube teman-teman sekalian. Ini deskripsi dibaca oleh YouTube. Ya, sehingga nanti kata kunci yang kita targetkan sudah muncul di sini teman-teman sekalian. Oke, begitu teman-teman sekalian untuk SEO YouTube, sehingga kalau teman-teman bisa memainkan seperti itu, maka teman-teman bisa menang di kata kunci yang teman-teman targetkan ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.